Krisis finansial adalah kondisi terpuruknya perekonomian suatu negara. Kondisi tersebut pernah terjadi di beberapa negara di Asia pada tahun 1997 dan 1998. Satu di antara negara yang terdampak krisis finansial Asia adalah Indonesia. Krisis ekonomi di sepanjang tahun 1997 hingga 98 menjadi episode kelam bagi bangsa Indonesia. Nilai rupiah terjun bebas, harga kebutuhan pokok meroket, sejumlah industri dan perusahaan gulung tikar. Memahami latar belakang ekonomi sebelum krisis. Pada tahun 90, Indonesia sedang menikmati masa-masa pertumbuhan ekonomi yang pesat. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang pro pasar, terbukanya Indonesia untuk investasi asing membawa arus modal yang besar ke dalam negeri. Sektor-sektor seperti manufaktur, pertanian, dan jasa berkembang sangat pesat. Banyak infrastruktur yang dibangun, dan masyarakat mulai perlahan merasakan adanya peningkatan taraf hidup. Namun di balik pertumbuhan ini, ada sejumlah kelemahan yang tidak banyak disadari. Pertama, banyak utang luar negeri yang ditarik oleh perusahaan-perusahaan swasta Indonesia. Utang ini seringkali dalam bentuk mata uang asing, sehingga sangat rentan terhadap situasi nilai tukar. Yang kedua, sektor perbankan juga kurang sehat, dengan banyaknya bank yang tidak memiliki cukup modal terhadap krisis. Ketiga, sistem ekonomi yang otoriter, di mana korupsi yang sangat merajalela membuat kebijakan-kebijakan ekonomi seringkali tidak transparan dan tidak efektif. Awal krisis dan efek domino di Asia Tenggara. Krisis moneter Indonesia tidak terjadi secara terisolasi, melainkan dipicu oleh krisis keuangan Asia yang dimulai di Thailand pada Juli 1997. Devaluasi mata uang baht Thailand akibat tekanan spekulatif dan defisit transaksi berjalan yang besar menurunkan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi kawasan. Efek domino menyebar ke Indonesia, menyebabkan penarikan modal asing secara besar-besaran. Nilai tukar rupiah yang sebelumnya stabil di kisaran 2.000 per dolar US merosot tajam, mencapai lebih dari 50% pada Desember 1997. Situasi diperburuk oleh utang perusahaan dalam mata uang asing dan ketidakstabilan sektor perbankan. Hal ini menyebabkan massa di sektor swasta dan memperburuk situasi ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, ketidakstabilan di sektor perbankan juga menjadi faktor pemicu. Banyak bank di Indonesia yang memberikan pinjaman tanpa jaminan yang cukup dan terlibat dalam praktik yang tidak sehat. Ketika krisis terjadi, banyak bank ini mengalami masalah likuiditas dan tidak mampu memenuhi kewajiban mereka kepada nasabah. Ini menyebabkan kepanikan di kalangan masyarakat yang mulai menarik simpanan dari bank, memperparah likuiditas. Efek domino ini menunjukkan betapa rapuhnya sistem keuangan di negara-negara Asia. Pada waktu itu, ketergantungan yang tinggi pada modal asing melemah.
pengawasan terhadap sektor perbankan menciptakan kondisi yang sangat rentan terhadap guncangan eksternal. Krisis ini juga menunjukkan bagaimana cepatnya sistem negatif bisa menyebar di era globalisasi. Dampak dari krisis ini tidak hanya dirasakan di sektor keuangan, tetapi merambat ke sektor real. Penurunan harga barang impor, inflasi yang tinggi, dan penurunan daya beli masyarakat. Secara keseluruhan, krisis ini menunjukkan betapa pentingnya makroekonomi dan kehati-hatian dalam mengelola utang dan investasi. Kegagalan dalam menginvestasi, risiko dan menjaga keseimbangan ekonomi dan negara-negara Asia Tenggara lainnya pada akhir 1990-an. Pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto awalnya mencoba menstabilkan rupiah dengan menaikkan suku bunga dan investasi pasar. Namun upaya ini gagal. Pemerintah kemudian meminta bantuan International Monetary Fund atau IMF yang memberikan paket bantuan dengan syarat reformasi ekonomi ketat. Sayangnya, kebijakan seperti penutupan bank bermasalah justru memicu kepanikan nasabah dan memperparah krisis. Reformasi struktural juga menyebabkan banyak perusahaan tutup dan pengangguran melonjak. Ketidakstabilan ekonomi memicu protes besar-besaran terhadap pemerintah dan mempercepat jatuhnya rezim Soeharto. Salah satu pertanyaan besar yang sering muncul adalah apakah ada campur tangan dari negara luar dalam krisis moneter ini? Pertanyaan ini menjadi topik perdebatan di kalangan ekonom, sejarawan, dan masyarakat umum. Beberapa teori inspirasi menyebutkan bahwa negara besar seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa mungkin memiliki peran menuju krisis ini untuk melemahkan ekonomi negara-negara Asia yang sedang berkembang pesat. Teori konspirasi ini beragam. Ada beberapa faktor. Pertama, ada bahwa negara merasa terancam mulai kemajuan ekonomi pesat di Asia Tenggara yang dapat menggeser dominasi ekonomi global dari barat ke timur. Kedua, intervensi lembaga keuangan internasional seperti International Monetary IMF juga menimbulkan kecurigaan. IMF memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara yang terkena krisis, termasuk Indonesia, dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Namun sebagian besar sejarawan dan ekonom menilai bahwa teori konspirasi ini kurang didukung oleh bukti konkret. Mereka berpendapat bahwa krisis ini lebih disebabkan oleh kelemahan struktural dalam ekonomi negara-negara di Asia